Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, hafizahumullah subhanahu wa ta'ala. Saudara dan saudariku sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, dan semoga senantiasa kita di dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali bertemu petang hari ini seperti yang sudah diketahui oleh bersama. Insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang kita ambil melalui karya tulis Al-Imam Abul Fida Ismail bin Kathir, atau yang lebih dikenal oleh kita bersama dengan sebutannya yaitu Imam Ibnu Kathir rahimahullah subhanahu wa ta'ala di dalam tafsirnya. Dan kita masih dalam pembelajaran tafsir surat Al-Baqarah dari juz yang kedua. Sebagai kelanjutan dari pembahasan yang sudah kita pelajari, marilah kita perhatikan bersama-sama. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ada iklan ya. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya kurang lebih ayat 151 dari surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sebagaimana kami telah mengutus di antara kalian seorang rasul dari kalian
Rasul tersebut membacakan ayat-ayat kami kepada kalian dan mensucikan kalian. Dan dia pun mengajari kalian ilmu Alkitab dan ilmu Al-Hikmah. Serta dia juga mengajari kalian segala sesuatu yang kalian sebelumnya tidak mengetahui. Ayyuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang penafsiran ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih berkata, yadhkurullahu tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minin ma an'ama bihi alaihim min bi'tsatir rasul. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekaligus mengingatkan kepada hamba-hambanya yang beriman terhadap apa yang sudah Allah berikan nikmat yang sangat besar kepada mereka, berupa bi'tsatir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini harus kita syukuri. Kalau seandainya Allah tidak mengutus seorang Rasul, kita senantiasa berada di dalam kegelapan hidup dan kejahilan. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya betul-betul menyayangi segenap hambanya. Allah utus di tengah-tengah mereka, bahkan dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, yaitu manusia. Allah tidak mengutus seorang nabi dari kalangan jin atau dari kalangan hewan atau makhluk-makhluk yang lain, tapi Allah pilih dari makhluk yang paling utama. Siapakah itu? Manusia. Kita semua termasuk makhluk yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangnya seorang utusan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa perbuatannya yang bermanfaat untuk segenap umat. Maka kata Allah, yatlu alaikum, dia membacakan kepada kalian ayatina, ayat-ayat kami. Bahkan tidak sekedar membacakan saja ya, beliau juga mengajarkannya, menjelaskannya satu demi satu. Tiap kali wahyu Allah Subhanahu wa taala turun melalui malaikat Jibril, langsung beliau hafal.
Sebab beliau terlahir sampai diutus yang menjadi nabi dan rasul dalam keadaan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Meskipun nggak bisa baca, nggak bisa menulis, nggak sekolah, beliau mampu menghafal. Dan beliau ajarkan semuanya kepada kita dengan penuh kesemangatan ya. Yang namanya Rasulullah itu dalam mengajarkan umatnya tidak kelemah-kelemah atau mager sedikit-sedikit. Malaslah sehingga terhenti dakwahnya, tidak. Beliau semangat karena beliau berharap suatu kebaikan untuk umatnya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam akhir dari surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. 4 sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita sebagai umatnya. Bahwasanya beliau azizun alaihi ma anittum. Sangat tidak menginginkan segala sesuatu yang menyusahkan kalian. Beliau resah, sedih kalau melihat kita susah, merasa keberatan. Karena Rasulullah selalu memudahkan kita. Beliau membawa agama yang selalu memudahkan umatnya, sehingga umatnya itu senang. Itulah yang patut kita contoh. Berikan kesan kepada orang lain bahwa agama Islam itu tidak sulit. Agama Islam itu apa? Mudah. Inna hadzal dina yusrun. Wala yushadu hadzal din illa wada'ah. Sesungguhnya agama ini mudah. Tidaklah seorang pun yang memberat-beratkan diri dalam agama ini kecuali akan terkalahkan dia. Akan merasa kerepotan sendiri. Maka salah ya orang kalau ingin ngajak yang lain, artinya menyampaikan suatu agama, tetapi dengan bahasa-bahasa yang sangat menyulitkan. Kamu harus gini, kamu harus gitu. Nah, padahal ini orang baru awal-awal ingin mengenal Islam lebih dalam, tapi kita sudah selalu menyulitkan. Misalkan kita mau mengajak orang bengkel, ya, yang namanya orang bengkel kan pakaiannya apa? Ada oli, ada terkena macam-macam ya, nggak bersih total. Begitu datang waktu sholat kita ajak, ayo sholat, kamu harus ganti. Kalau nggak ganti nggak sah pakaiannya nanti. Sholatnya nggak ada gunanya. Sementara dia rumahnya jauh, dia pengen sholat, terus gimana? Ya kamu harus pulang. Kenapa sih kamu nggak bawa pakaian sholat? Dasar lah gitu. Mempersulit orang lain. Padahal kalau kita memakai bahasa, ayo sholat. Tapi pakaian sholat begini nggak jadi sholat. Oleh nggak najis. Dibersih aja semaksimal mungkin semampu kita. Ayo yang penting kita sholat. Sosok Nabi besar Muhammad membawa agama Islam di tengah-tengah umatnya dengan memiliki sifat mulia. Yang pertama, azizun alaihi ma anittum. Beliau sangat sedih, resah kalau melihat segala sesuatu yang memberatkan kalian. Allah sendiri pun mengharapkan kemudahan bagi kita. Ketika Allah mewajibkan puasa,
Maka dalam ayat itu juga, "Faman minkum maridun aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau lagi dalam perjalanan jauh bisa diganti dari hari yang lain. Artinya ketika Ramadan tidak puasa boleh. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian kemudahan, tidak pernah Allah menginginkan kesulitan atas kalian. Nabi juga memiliki sifat yang mulia untuk umatnya. Ketika membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mengajari mereka, haris alaikum, semangat. Tidak pernah terhenti dakwah beliau, apapun rintangannya. Karena beliau berharap umatnya berada di atas petunjuk dan nanti di yaumul kiamat bisa bertemu dengan seluruh umatnya di telaga yang sudah Allah sajikan. Sebagaimana ada hadis ya, riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab sahihnya dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda, "Ana faradukum 'alal haud." Aku mendahului kalian menanti di telaga. Kenapa beliau mendahului kita di telaga? Karena beliau menunggu kita. Ya. Beliau menunggu kita berbondong-bondong datang bertemu dengannya dan menikmati air yang ada di dalam telaganya pada hari kiamat. Ternyata di dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, namun tiba-tiba ada segerombolan manusia yukhad, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menemuiku, dijauhkan dariku. Aku pun berkata, ummati, mereka itu umatku, wahai Allah, mereka itu umatku. Kenapa engkau jauhkan mereka dariku? Kenapa engkau tidak izinkan mereka untuk terus berjalan menghampiriku? Di sini ketemu di haud. Kemudian dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalanmu. Artinya sekarang ya, umat Nabi Muhammad sepeninggalan Rasulullah seperti kita semuanya selalu memilih jalan yang jauh dari petunjuk Nabi, selalu memilih untuk menyimpang syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak memakai petunjuk dan sunnah Rasulullah. Itulah yang dimaksud dalam hadis, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak innahu masyawqal qaqar. Sesungguhnya mereka orang-orang yang hidup setelahmu wahai Muhammad berjalan di atas penyimpangan-penyimpangan mereka. Ayo ikhwah azza wa jalla. Kalau Nabi sudah semangat memberikan hidayah kepada kita, maka kita sebagai umatnya harus semangat berpegang teguh dengan siapa? Dengan sunnahnya. Adapun sifat yang ketiga dan yang keempat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di akhir surat At-Taubah, dan ini sangat penting untuk kita pahami ya, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, rauf, berlemah lembut, rahim, menyayangi. Karena Nabi tidak pernah bersifat kasar, berkata dengan kalimat-kalimat kotor pun tidak pernah. Beliau selalu memakai hikmah dalam mengajak umatnya untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwatal iman azza wa azza. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ungkapan yang kita pahami di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ayat 151 ini, yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Seorang utusan ini adalah merupakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian wahai umat. Dia datang yuzakkikum, ingin mensucikan dosa-dosa kalian. Namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berharap umatnya diampuni dosanya. Beliau berharap supaya umatnya meminimaliskan dosa. Jangan terbuai, terlena dengan penyimpangan-penyimpangan dosa. Beliau ingin kita ini kembali fitrah, suci. Yuzakkikum, dia akan mensucikan kalian. Artinya, sebagian ulama ahli tafsir disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, yutahhirukum min radha'il akhlaq. Datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ialah supaya mensucikan kalian, membersihkan kalian dari buruknya akhlak perilaku. Karena beliau menerapkan serta mencontohkan terhadap umatnya untuk memiliki budi pekerti yang mulia. Dan itu sudah diketahui sebenarnya sebelum Nabi diutus, sebelum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul. Orang-orang musyrikin Arab, para penduduk Mekah sangat paham ini sosok manusia yang amin, terpercaya, jujur, amanah, dan seterusnya. Ketika beliau menjadi Nabi dan Rasul, juga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, berada di atas akhlak yang sangat mulia. Sehingga beliau mencontohkan satu demi satu budi pekerti yang sangat mulia yang harus diterapkan dalam bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain bagaimana. Dan kita kenal sosok Nabi itu ialah manusia yang mudah bergaul dengan siapa. Berbeda dengan kita, mudah bergaulnya bersama orang-orang yang dekat saja. Sekali jauh, kita salah bergaul. Kita mudah bergaulnya dengan keluarga saja. Begitu di luar keluarga, salah bergaul. Nggak bisa memahami karakter orang demi orang. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya mengatakan bahwa al-inbisat ilan nas, salah satu sifat mulia akhlak yang sangat terpuji dimiliki oleh Nabi kita ialah beliau mudah bergaul dengan seluruh lapisan manusia. Makanya kita kalau melihat sifat-sifat Nabi, kepribadian beliau apabila berada di dalam keluarganya, kita akan menilai Nabi itu sosok manusia jenaka. Ya, karena apa? Karena beliau bercandaan dengan sahabat Aisyah, istrinya, radhiyallahu ta'ala anha. Apabila kita melihat sekian banyak hadis ketika Nabi menghadapi anak-anak,
Mungkin kita akan menilai Nabi ini sifatnya kekanak-kanakan. Apabila beliau menghadapi orang Arab Badui, kita akan menilai betul-betul sangat mulia. Beliau memperlakukan orang yang dari pedalaman, desa, akan semuanya. Kita sebagai umatnya jadilah manusia yang mudah bergaul, supaya dicintai oleh manusia. Tetapi dengan syarat Allah yahsula fi dinina khalal. Jangan sampai terjadi di dalam agama kita kecacatan, kekurangan, kemudian kerusakan. Jangan. Artinya orang sampai mengorbankan keimanannya, agamanya dalam bergaul di tengah-tengah manusia, itu salah. Ya. Karena tanpa mengorbankan agama kita, akidah kita pun seharusnya kita bisa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkannya kepada kita. Itu makna yuzakkikum, ya, yutahhirukum, mensucikan kalian. Ini harus dipahami, ya, tujuan datangnya seorang utusan di tengah-tengah kita. Beliau mengajari kita ilmu Al-Quran, ayat-ayat Allah. Beliau mensucikan kita, membersihkan kita dari perilaku-perilaku buruk, ya. Kemudian wa yu'allimukumul kitab, beliau mengajarkan kalian ilmu Alkitab, ilmu Al-Quran, wal hikmah, dan beliau mengajarkan kalian ilmu al-hikmah. Al-hikmah di sini dijelaskan maknanya ialah as-sunnah, yaitu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah tutup dengan kalimat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dialah sosok utusan yang mengajari kalian segala sesuatu kalian tidak tahu, sehingga nanti setelah itu kalian jadi tahu. Kalau kita masih di dalam kehidupan yang selalu jauh dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka keadaan kita masih di atas kebodohan. Makanya bisa disebut segala penyimpangan terhadap sunnah termasuk tindakan kebodohan. Apa aja? Sebab Rasulullah datang mengangkat kebodohan dari umatnya. Makanya ada istilah sebelum diutusnya Nabi, zaman apa? Jahiliyah. Apa itu artinya zaman jahiliyah? Zaman kebodohan. Karena banyak perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan bodoh dilakukan oleh umat. Kemudian datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari mereka semuanya. Berarti ini patut kita syukuri, ayyuhal ikhwah. Jangan sampai kita ingkar. Kita harus apa? Bersyukur. Ternyata ada yang ngajari kita bagaimana cara mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau nggak ada yang mengajari kita, tidak ada seorang utusan yang Allah utus, kita bingung bagaimana cara beribadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat sudah, sekarang sholat, bagaimana cara sholat kita? Oleh sebab itu, di saat Allah sudah mengutus seorang utusan, tidak ada kewajiban kita kecuali harus mengikuti dan meneladaninya. Sudah dijelaskan, sudah diajarkan seluruh urusan agama oleh Rasulullah. Mau sholat, maka Rasulullah pun bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian, jangan sesuai dengan hawa nafsu kalian. Aku pengennya kayak gini sih, jangan, ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Tetapi sebagaimana kalian melihatku sholat.
Kita hidup setelah zaman Rasul, tidak bertemu dengan Rasul, nggak mungkin tiba-tiba dalam keadaan sadar kita melihat Rasul lagi sholat di sini, nggak mungkin. Sehingga kita bisa mencontoh bagaimana cara sholatnya. Tetapi ada banyak hadis-hadis yang sampai kepada kita, karena agama Allah yang dibawa oleh Nabi tidak bakalan mati. Meskipun yang membawa agama itu pertama kalinya sudah meninggal. Dalam surat Ali Imran sudah ada keterangannya. Afa imata, kalaulah seandainya Rasulullah sudah meninggal, au kutil atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum. Apakah kalian mau berpaling dari agama kalian? Agama masih ada tetap, ya. Sehingga harus kita pelajari. Kita nggak bertemu dengan Rasulullah. Kita nggak mungkin bisa melihat sosok Nabi dengan jasadnya tiba-tiba sholat di Masjid Al-Ikhlas. Nggak mungkin. Ya, karena apa? Sudah meninggal. Cara kita satu-satunya ialah dengan terus mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan itu kita berarti mensyukuri iman. Allah jelaskan di dalam ayat yang lain, sebagaimana disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala, laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Sungguh Allah telah berikan anugerah nikmat yang sangat besar alal mukminin, untuk orang-orang yang beriman. Berupa apa? Id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Jadi sudah dikatakan manallah, kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Tapi itu kenikmatan yang sangat besar. Karena bisa mengangkat kebodohan dari kita. Karena bisa membenarkan seluruh amal ibadah kita. Sementara di antara tujuan besar Allah masih memberikan kehidupan kepada kita dalam dunia ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, supaya diketahui di antara kalian siapa yang paling baik amal soleh. Artinya siapa di antara kita yang paling bisa mencocoki segala amal kita terhadap petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Yang boleh kita ingkar ayuhal ikhwan. Orang yang mengingkari atas nikmat diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam, berarti dia pasti akan menjauh dari sunnahnya. Menurut dia, saya sudah punya akal, sudah dewasa, sudah gede, ngapain diatur-atur gitu. Akhirnya ibadah sholat pengennya maunya sendiri, ibadah puasa pengennya maunya sendiri, mengeluarkan zakat juga begitu, sampai ibadah haji pun Islam yang kelima pengennya maunya sendiri dengan hawa nafsunya. Padahal Nabi sudah menegaskan, khudhu anni manasikakum. Kalau kalian mau haji, mau jalani rukun Islam yang kelima, ambillah oleh kalian manasik haji kalian. Ritualnya sudah dijelaskan. Tidak ada yang tersisa, tiba-tiba nggak ada penjelasannya. Tidak ada. Dan salah satu sahabat yang paling lengkap ya menukilkan bagaimana ritual manasik hajinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari A sampai Z-nya ialah sahabat Nabi Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu.
Ayyuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ayat 151 surat Al-Baqarah ini bisa memberikan pelajaran untuk kita semuanya. Yang pertama ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala sebut diutusnya Nabi di tengah-tengah kita sebagai nikmat yang sangat besar. Kita harus akui ya, karena segala kebaikan yang kita raih sekarang ini kecuali melalui diutusnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita pasti akan berada di dalam kegelapan, kebodohan, kebingungan kalau tidak ada seorang utusan. Kemudian pelajaran berikutnya yang harus kita ambil dari ayat 151 ini mengenal tugas-tugas Nabi untuk kita yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Beliau sosok manusia yang mengajarkan ilmu agama. Berarti beliau sosok guru kita, ya, guru umat Islam. Kalau umat Islam siapapun dari kita semuanya ingin menjadi orang yang alim, maka dekatkanlah dengan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau juga yuzakkina, membawa misi untuk mensucikan kita dari segala dosa, dari segala perilaku buruk. Maka berhentilah kita dari kebiasaan buruk sekarang ini. Segala akhlak, budi pekerti yang menyimpang dari agama Islam tinggalkanlah. Berarti kita sudah sepakat dengan tujuan Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang terakhir, Nabi datang di tengah-tengah kita itu mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan segala sesuatu yang tidak kita ketahui sehingga kita menjadi orang yang tahu. Sehingga masa jahiliyah terangkat. Kalau dulu sebelum diutusnya Nabi kan masih dikatakan zaman apa? Zaman jahiliyah. Tapi sekarang masih dikatakan zaman jahiliyah kan? Udah enggak. Ya, kecuali ada memang sebagian individu umat Nabi Muhammad yang masih melakukan tindakan-tindakan jahiliyah. Tapi secara menyeluruh zaman sekarang bukan zaman jahiliyah, karena sudah diutusnya siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Kita gunakan waktu yang selebihnya sampai datangnya adzan. Apabila mau bertanya di antara kita, falyatafadhal minkum masykur. Baik teman-teman, ikhwatal iman, azani wa azakumullah. Kita buka sesi pertanyaan dan jawabannya sebentar. Apabila ada di antara kita yang mau bertanya, falyatafadhal minkum masykur. Alhamdulillah, kalau tidak ada yang mau bertanya, insya Allah kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.